Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk memimpin doanya. Semua siap. Mari kita berdoa mulai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek resensi kehadiran kalian. Andini, Juwita Maharani, Bintang Rahmajayanti, Diana Lestari, Dimas Firmansa, Dimas Prasetyo, Yogi Andika, Dinia Permatasari, Fajar Sawarudi, Silsa Herlita, Hendra Sri Putra, Inka Akhil Rijin, Tian Juliansa, Khairudin Derajat, Laura Hestia Anugrah, Cika Fitriani, Mona Marica, Nildan Alkadaru, Muhammad Ferdiansa, Rahma Arianistami, Randi Saputra, Renata Zulaika, Rifan Hermawan, Rizky Bobo, Sabrina Dwi Anggraini, Salsabila Andina Putri, Siti Fatima, Richard Yonugroho, Vanla Fergia, Doni. Ya, hadir semua ya. Saya sudah pernah membaca cerpen. Cerpen apa yang pernah kalian baca dan pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerpen tersebut? Siapa? Coba baca. Jadi Bu, saya pernah membaca cerpen hasil karya Aris Etogi yang berjudul Persahabatan Sunyi. Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil dari cerpen tersebut adalah kita harus menyayangi sesama makhluk hidup dan juga kita harus mensyukuri apapun itu atas karunia Tuhan. Ya, bagus Vanla. Terima kasih. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penyajian PPT, siswa mampu menganalisis struktur dan pembahasan teks cerpen berupa kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, dan majas. Untuk memahami materi selanjutnya, coba perhatikan sheet PowerPoint yang ada di depan. Di dalam cerpen ada struktur. Struktur antara lain adalah satu, abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran tentang isi teks. Bagian pertama ini bersifat opsional yang artinya pembaca boleh menulisnya ataupun tidak. Tapi umumnya bagian ini seringkali tidak ditulis. Ya. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar, tata waktu, tempat, dan suasana. Biasanya pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi dipahami tahap kemunculan berbagai masalah. Dalam teks inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik
problematik yang dialami atau dilalui tokoh, misalnya kemiskinan atau pengangguran. Dan yang keempat, resolusi. Setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dihadapinya. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. Dan yang terakhir itu adalah koda. Koda adalah tahap akhir dalam teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa. Sehingga pada bagian ini pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Bagian koda biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Nah, baiklah anak-anak. Selain dari itu, di sini di dalam slide PowerPoint ini ada contoh cerpen judulnya Kisah Tentang Sahabat. Nah, ibu akan minta tolong kepada anak-anak siapa yang mau membacakan contoh cerpen tersebut ke depan. Ayo Bu. Boleh Tika, silakan. Mbak. Yang lain perhatikan temannya membacakan cerpen ya, dipahami ya. Kisah tentang sahabat, ada abstraksi. Cerita inspiratif tentang persahabatan ini datang dari negeri tirai bambu. Kisah nyata kedua sahabat ini sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial Cina di tahun 2015. Bagaimana tidak, kisahnya membuat para netizen terharu. Lalu ada orientasi, yaitu ada dua anak SMA yang bersahabat akrab bernama Sheshu dan Zheng Qi. Mereka bertemu pertama kali di bangku SMP Dakshu High School, Yaoshou, Provinsi Jiangsu, Cina Utara. Sheshu merupakan anak yang berkepribadian baik dan teladan. Dia juga memberikan pengaruh positif bagi teman-teman di sekitarnya. Sementara itu, Jiang Xi merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik. Dia tidak bisa berjalan karena menderita distrofi otot atau penyakit yang menyebabkan kelemahan progresif dan hilangnya massa otot. Ya, terima kasih Rinka. Nah, siapa yang tahu sebutkan tokoh dan latar yang ada pada cerpen Kisah Tentang Sahabat. Siapa yang bisa? Ayo, Bu. Hendra, coba. Tokoh yang ada dalam teks cerpen tersebut adalah Shishu dan Zhang Qi. Latar yang ada dalam teks cerpen tersebut adalah SMP Dakshu High School, Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina Utara. Ya, pintar. Terima kasih Hendra. Nah, ibu mau tanya, di komplikasi ini, nah, sedangkan komplikasi itu dari apa? Apa pengertian dari komplikasi? Siapa yang bisa? Ya, Renata. Komplikasi adalah tahap munculnya berbagai masalah. Ya, terima kasih Renata. Tadi bilang komplikasi itu tahap bermunculnya berbagai masalah. Nah, yang ibu tanyakan lagi di sini di cerpen Kisah Tentang Sahabat, siapa yang bisa? Masalah apa yang ada pada cerpen Kisah Tentang Sahabat? Bu. Siapa yang bisa? Coba. Kirsa. Ya. Masalahnya ada pada ketika Zhang Qi tidak mampu berjalan menuju kelasnya, Xiu selalu membantunya dengan cara menggendongnya dari kamar asrama menuju ruang kelas. Ya. Nah, demikianlah tadi cerita kita mengerti ya. Nah, sekarang ibu akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Selain dari struktur di dalam teks cerpen, juga ada kaidah kebahasaannya, yaitu satu, menggunakan kata ekspresif. Di sini teks inspiratif umumnya menggunakan kata-kata ekspresif yang menggambarkan emosi tokoh, ya, seperti menggambarkan perasaan simpati, empati, dan perasaan pribadi tokoh. Anak-anak sudah paham semuanya?
Kerjakanlah tugas berikut. 1. Bacalah teks cerpen yang sudah disediakan. Bacalah teks cerpen yang sudah disediakan. 2. Tentukan struktur dan pembahasan teks tersebut. Tentukan struktur dan pembahasan teks tersebut. Yang ketiga, setelah menemukan hasil struktur dan pembahasannya, kalian membuat mading mini. Sudah mengerti? Jika sudah mengerti, coba dikerjakan. Selamat bekerja. Tentukan dulu strukturnya, baca dulu cerpennya. Lihat itu petunjuknya ya. Ya. Baca dulu cerpennya. Ya. Tulis cerpennya di sini. Kalau sudah dapat strukturnya, nah ya, tulis ini cerpennya. Mana orientasinya? Strukturnya itu dapat tadi. Strukturnya orientasi, abstraksi, komunikasi. Iya. Setelah dapat semua, makanya direvisi dulu, diskusikan dulu itu cerpennya. Baca cerpennya dulu, ya. Tentukan struktur. Ya, cari strukturnya. Siapa tokoh yang di situ, orientasinya tokohnya siapa? Siapa tokohnya? Ada? Ya, siapa tokohnya di situ? Jadi, dan Kiki contohnya. Tulis ya, dapurnya, baru kalian bisa membuat mading mininya ya. Cerpennya dulu, tentukan strukturnya ya. Nanti ada yang membuat mading mini setelah cerpen selesai. Ibu, itu kita biasa yang ada di awal kalimat abstraksi tadi. Kasih ya, Bu. Awal paragraf itu. Jadi di depan orientasinya nyampe di mana tadi kan? Kalau orientasi itu kan latar dan tokoh. Nah, ya ditulis di mana? Kamu tulis di sini apa? Namanya orientasi di mana? Itu dicari, ini kan lagi acak, Nak. Jadi di mana tempat kamu ketemu tokoh dan latar itu? Nah, itulah orientasinya. Ya, itu judulnya, kucing yang selalu lapar.
huruf besar. Dari masalah dari situ. Ya, artinya sudah belum. Dari masalah yang membuat masalahnya sudah ada. Sudah ketemu masalah. Sudah dapat tadi itu semua. Udah Bu, ini lagi nulis orientasi. Orientasi ya. Ijo, sekarang ijo. Yang lain sudah ketemu. Mana ini bisa lihat? Halo guys. Jadi Siapa yang sudah menyelesaikan grupnya? Maaf ya, aku mau. Gimana ini? Pemirsa, grupnya itu dilihatkan grupnya, nah kelompoknya.
Ini yang dibagi. Jadi di dalam tadi. Bagaimana tugasnya sudah selesai belum? Bentar lagi, Bu. Hampir Bu, hampir selesai ya. Hampir ya nak, waktunya Bu ya. Hampir hari. Iya benar, Di. Ya, dikit lagi ya. Ya Bu. Sudah? Baiklah. Sudah selesai kan? Kelompok ada 3 kelompok yang sudah selesai. 2 kelompok belum? Baiklah, berhubung waktu kita sudah mau habis, kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Jadwal yang akan datang kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak duduk dulu. Duduk dulu semuanya. Duduknya lagi. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Siapa? Sabrina. Coba Sabrina. Pada hari ini saya mempelajari struktur teks cerpen. Ya. Antara lain abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ya. Ya, supaya struktur
cerpen, nggak suka sudah baca. Enak bahasanya bu, atau lain menggunakan kata ekspresif, menggunakan kalimat ekspresif dan menggunakan majas. Ya. Nah, Kita udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Rio Handika. Rio Handika tadi apa?